Halo semuanya, kembali lagi di Repodcast ID bersama gue Dimas Api Mahdian dan Kak Aditya Santoso yang akan menemani hari kalian dengan konten resensi buku tentunya. Buku bagus yang untuk tepat kita semua gitu. Jadi buku kali ini teman-teman, tapi sebelum kita ngebahas buku, sebelumnya kita ingin mengucapkan terima kasih atas teman-teman yang udah nonton video ini di season awal ini, dari video pertama sampai video akhir video ini untuk resensi buku, dan kemarin untuk entrepreneur muda ya Kak Adit. Ya, alhamdulillah. Ya, kalau lu sendiri ada yang pengen disampaikan teman-teman? Ya, terima kasih teman-teman atas subscribe-nya. Udah berapa subscriber? 200.000 ya. 200 enggak, 201. 211. Nolnya kurang 3 berarti ya. Iya. Ya menuju nol yang 3 ya. Ya, thank you banget teman-teman buat support kita, udah follow dan udah nonton video kita dari awal hingga selesai, dan kita menghargai gitu ya, appreciate banget buat teman-teman yang udah nonton video kita. Dan langsung saja kita lanjut ke... Ada yang lupa Mas? Oh iya, mengingatkan protokol kesehatan. Iya, tentunya buat teman-teman jangan lupa untuk menerapkan kesehatan kalian, menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian, mengkonsumsi vitamin. Kalau protokol udah hafal ya pasti ya, 5M itu 5M ya. Mau memakai masker, mencuci tangan sampai bersih, ya bersih lah jelas lah ya. Terus habis itu menjaga jarak 1 meter, membatasi mobilitas dan juga menghindari kerumunan gitu. Kelibet loh. Iya. Episode terakhir agak tegang nih. Soalnya agak tegang, terus agak sedih, terus juga agak senengnya juga sih, karena hari ini kita masih ngebahas tentang karya buku dari Om favorit lo ya, Om Renat Kasali. Profesor favorit kita semua, Renat Kasali. Om Renat Kasali. Ini bukunya ini tentang judulnya Cracking Value. Wah, ini bukan cracking seperti Windows yang Anda. jangan ya seperti itu ya. Dan kita lebih banyak hal yang Rido ketawa. Bersifat value. Value itu artinya nilai. Keunggulan nilai. Jadi Cracking Value ini buku yang membahas bagaimana kita membuat suatu nilai-nilai dalam perusahaan atau organisasi yang kita miliki gitu. Jadi nilai-nilai yang dimaksud ini tuh nilai-nilai dalam berbisnis gitu atau gimana? Ya, jadi kayak gini. Kita itu selalu kadang-kadang kan kita berbisnis itu adalah suatu kegiatan atau perilaku, dan harus memiliki prinsip. Orang berbisnis tanpa prinsip itu kayak berjalan di lorong yang gelap. Oh iya. Karena berjalan di lorong yang gelap, ya kadang-kadang ya dia melakukan tindakan-tindakan yang nyeleneh lah istilahnya. Ya berjalan di lorong yang gelap itu kadang-kadang ya kesandung, ketabrak, atau bahkan dia melakukan penyelewengan. Nah, hidup tanpa value itu adalah hidup yang penuh dengan kejahiliahan. Jahiliyah. Hidup tanpa nilai adalah hidup itu yang penuh jahiliyah gitu. Ya, jadi kemunduran, kemelaratan. Dan juga sekarang kan banyak perusahaan-perusahaan yang salah dalam pengelolaan nilai-nilainya, malah dia itu memiliki nilai-nilai yang toxic atau toxic value. Nah, toxic value ini seperti korupsi, kolusi, nepotisme dan kawan-kawannya, penyelewengan, penyimpangan, eksploitasi alam mungkin. Eksploitasi alam masyarakat, bahkan mengeksploitasi karyawannya sendiri. Ada kan perusahaan-perusahaan yang demikian. Iya. Nah, itu sebenarnya akan berakhir pada satu hal. Apa itu? Yaitu adalah kemelaratan. Kemelaratan itu maksudnya kemunduran perusahaan dan juga kehancuran perusahaan tersebut, kehancuran karyawan di dalamnya. Dalam jangka waktu yang bisa panjang, bisa pendek. Seperti penebangan liar di Kalimantan. Wah, kita lihat, kita tuh perusahaan-perusahaan pada mempush untuk bisa memiliki meningkatkan produksi sawit. Kita kan ingin menyalip Malaysia. Kita tekan produksi sawit kita semaksimal mungkin. Akhirnya apa? Hutan dibabat kan? Nggak jauh-jauh kan? Beberapa hari ini, beberapa bulan ini kan kita bisa mendengar berita terjadi banjir besar di Kalimantan ya? Iya, banjir besar Sulawesi sama Kalimantan kalau nggak salah ya. Iya. Sulawesi juga. Kalimantan kan lebih banyak yang disoroti kan karena itu.
Itu karena tidak adanya value menjaga alam. Akhirnya apa? Kemelaratan, masyarakat kena, perusahaannya juga nanti dituduh oleh masyarakat karena menyebabkan bencana tersebut. Iya sih, bener. Karena gak lama ini juga banyak peristiwa-peristiwa. Ada berita yang pernah gue lihat itu tentang ini loh. Tahu gak sih yang warga daerah mana gitu yang pengen di pembuatan kilang minyak? Oh iya. Oh iya, itu berita yang kira-kira bisa kita sampaikan nggak? Nanti aja. Nanti aja ya. Jadi ini kalau belum selesai. Oke. Tapi kalau misalnya kita mau yang udah selesai kasusnya, itu seperti ada film namanya judulnya Deepwater Horizon. Oh, itu tentang apa? Nah, ini dari kisah nyata nih. Filmnya dari kisah nyata. Deepwater Horizon bisa dicari di internet. Itu berkisah tentang pengeboran minyak oleh perusahaan British Petroleum. Yang itu dia melakukan pengeboran itu dengan sedikit. Ya dia itu berusaha sehemat mungkin. Kalau hemat tuh sih masih positif ya, ini enggak, agak pelit. Jadi maksudnya, dia ketika ngebor kan harusnya ada usaha untuk mengecek apakah borannya itu cor-coran hasil borannya itu bagus atau enggak. Nah sama manajemennya itu nggak dicek, langsung kapal pengecekannya disuruh pulang. Oh jadi ninggalin efek. Akhirnya itu lubang itu. Lubang cor-corannya nggak kuat, jebol. Itu pokoknya ceritanya tuh bener-bener miris lah. Saya silakan bisa nonton teman-teman film Deepwater Horizon. Itu kalau nonton itu dari kejadian nyata dan mencekam banget. Efek dari sebuah perusahaan tanpa adanya nilai peduli terhadap lingkungan dan sebenarnya ada, cuman dilaksanakan atau tidak? Apakah cuma jadi pajangan? Oh, I see. Kadang-kadang kan ada. Kalau ditanya ada atau enggak, ada. Tapi jadi pajangan, tidak dilakukan. Dalam prakteknya. Apalagi kalau nggak ada nilainya, itu lebih serem lagi. Gitu. Oke, jadi nilai pentingnya value bagi suatu perusahaan itu penting banget ya, apalagi efeknya juga untuk masyarakat juga, untuk keberlangsungan perusahaan dan juga alam bahkan. Benar sekali. Oke, jadi sebelum itu mungkin sebelum kita langsung masuk ke bukunya, kalau dari menurut lo dari pembahasannya, maksudnya dari bacaannya, apa terlalu mudah atau terlalu mudah, apa sulit dipahami atau gimana kira-kira? Sebenarnya seperti biasa ya, kalau buku-buku bagus itu teorinya sedikit, pembahasannya banyak. Jadi buku-buku bagus itu cuman sedikit kok teorinya. Dulu saya baca How Democracies Die, itu teorinya sedikit, tapi bukunya tebal. Kenapa? Karena dia ingin membangun fondasi teori itu dengan kasus-kasus dan menunjukkan implementasinya di lapangan. Buku bagus itu demikian. Nah, sama seperti bukunya Pak Renat Kasali, ini pembahasannya itu banyak, tebal karena banyak kasus-kasus. Mungkin nanti teorinya sedikit, nanti saya jelasin ya. Tapi yang paling banyak itu adalah kasus, dan dia ngambil kasusnya itu perusahaan-perusahaan besar, Pertamina, pokoknya perusahaan-perusahaan nasional yang besar-besar, bagaimana bisa survive dengan menegakkan value di dalamnya. Dan terhindar dari kebangkrutan, intinya gitu. Oke, berarti value yang digambarkan situ bisa mencapai kesuksesan. Kalau tanpa value juga bisa mencapai kemunduran ya, kemunduran bagi perusahaan tersebut. Jadi sebenarnya hubungan dari value sama kesuksesan dari perusahaan itu atau kemunduran perusahaan itu apa sih? Jadi gini, ini berhubungan sekali dengan S2 saya. Oke. Karena kebetulan S2 saya itu manajemen. SDM. Manajemen SDM, dan manajemen SDM itu ngomongin budaya. Jadi memang ini ranah penguasaan saya, dan saya cukup paham bahwa budaya itu penting. Seberapa penting? Sama pentingnya seperti keuangan sebenarnya. Jadi orang-orang itu biasanya ngelihat kalau perusahaan pertama kali dilihat itu keuangannya. Padahal ada yang lebih penting dari keuangan, yaitu adalah budaya. Kultur. Jadi nilai atau value itu akan menghasilkan perilaku. Perilaku, daya pikir, habis itu kreativitas, etos kerja dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara kita ngelihat kultur suatu perusahaan? Kalau itu nanti bisa kita lihat dengan cara banyak hal ya, tapi dari perilaku tersebut nanti akan menghasilkan perusahaan itu kinerjanya naik atau turun.
biasanya kelihatannya itu dari kinerja, paling gampang. Kinerja itu orang biasanya ngeliatnya di keuangan. Iya. Tapi keuangan itu cuman puncak gunung es. Bawahnya itu adalah kultur. Jadi orang perusahaan itu sehat atau enggak ngeliatnya dari keuangan. Tapi kadang-kadang kelihatannya sehat. Padahal puncak gunung esnya itu kelihatan sehat, tapi di dalamnya bisa penyakitan. Gitu. Jadi kadang-kadang orang dia usahanya jalan. Padahal itu sebenarnya sedang degradasi karena kulturnya itu buruk. Jadi segitu pentingnya kultur. Sebenarnya saya ngebahas buku ini bukan cuma untuk teman-teman yang udah punya usaha besar, tapi teman-teman yang lagi ngerintis usaha sebenarnya. So, gimana? Maksudnya teman-teman yang saat lagi merintis usaha kan mereka mungkin saat ini terlebih mereka lebih ke teknis, maksudnya kayak lebih meningkatkan produksi produk dan sebagainya, dan apa hubungannya dengan value itu tersendiri gitu. Jadi gini, value itu dibangun dari dasar, dari awal ketika perusahaan itu dibentuk. Kayak anak kecil. Kalau anak kecil itu dari kecil itu nggak diajarin benar, pasti pas gede pasti akan membangkang pada orang tua kan. Makanya waktu kita masih kecil kita disuruh belajar agama, sekolah yang benar supaya pas kita gede jadi orang benar. Sama seperti perusahaan. Kalau dari kecil itu nggak benar, pas sudah gede pasti lebih nggak benar. Jadi dari perusahaan kita kecil, kita harus punya prinsip-prinsip. Dari kecil ya, berarti dari merintis itu ya. Iya, karena nanti kita harus punya prinsip misalnya kerja keras atau prinsip-prinsip yang sesuai dengan lingkup usaha kita. Kalau lingkup usaha kita itu adalah usaha makanan, outlet kayak yang kemarin-kemarin, kan banyak ya yang di entrepreneur muda ngebahas tentang makanan. Itu harus punya nilai-nilai yang harus dipegang, itu adalah kebersihan kan? Iya, Kebersihan, higienis. Nah, itu harus dipegang dari awal outlet itu buka. Ketika makin besar, prinsip ini akan terus dipegang sehingga ketika berkembang, ya karyawan-karyawan itu selalu menjaga kebersihan di outlet. Coba kalau misalnya dari kecil nggak bersih, pasti pas udah gede berantakan. Ya nggak? Iya sih, benar juga. Yang kemarin yang ada kisah yang di mana? Korea Selatan itu namanya YouTuber siapa tuh namanya? Aduh, nggak tahu. YouTuber siapa ya? Gue lupa. Ada yang di slide sebelumnya? Review makanan gitu ya? Hayantri. Oh, Hayantri. Itu salah satu YouTuber di Korea. Korea Selatan. Iya. Oke. Ini saya melihat kasus ini menggunakan kacamata value ya. Ada dua. Yang pertama Hayantrinya salah, yang kedua itu restorannya juga salah. Kenapa bisa salah? Maksudnya apa yang terjadi waktu itu? Jadi Hayantri ini kan ngomong kalau misalnya dia lagi makan tiba-tiba di sausnya itu ada nasi. Dia ngomong di review bahwa ini sausnya kayaknya bekas. Ngomong kayak gitu kan. Nah, lalu tiba-tiba ada karyawan dari restoran itu ngeklarifikasi di komentar. Nah, pas ngeklarifikasi di komentar sama dia sama administrator akun YouTube-nya itu di mute atau di istilahnya apa ya? Ya di hide mungkin ya. Di hide ya. Atau kayak gitulah. Intinya komentarnya itu dihilangkan dari kolom komentar. Nah, jadi kayak aspirasi jawaban dari itu kan bentuk klarifikasinya malah nggak dikasih. Iya, malah nggak dikasih tempat untuk klarifikasi. Ini kan melanggar nilai-nilai keterbukaan, ya nggak? Transparansi. Berarti dari tim Hayantri itu ada bermasalah. Pertama. Oke. Terus salah dari restorannya. Kan kalau Hayantri akhirnya kan gara-gara itu kan subscribernya habis ya. Oh, itu 20.000 ya. Efek itu. 20.000 habis. 20.000 subscriber. Ini kita baru 200 subscriber ngedenger 20.000 itu hilang, itu sedih sekali. Kita minus kalau kayak gitu. Dia udah punya 700.000 subscriber lebih. Dia salah ambil langkah, tidak menerapkan value yang terbuka, akhirnya kehilangan 20.000 kan. Itu kerugian itu. Benar sih. Kalau misalnya YouTuber bagi kita yang masih kecil-kecil kan, itu sangat berharga. Setiap satu orang itu adalah aspirasi masyarakat kan. Itu dari kesalahan dari Hayantri, kehilangan 20.000 subscriber. Terus kesalahan dari restoran itu apa? Pertama, dia ini kurang untuk mensosialisasikan nilai-nilai restorannya. Maksudnya gimana tuh?
Jadi gini, misalnya ada kalau restoran itu bisa mensosialisasikan nilai-nilai dengan kuat, masyarakat itu nggak gampang percaya dengan opini. Oke, opini dari negatif, apa dia opini gimana? dari Hayantri itu. Oh. Kan kalau masyarakat datang habis itu dia tersosialisasi value bahwa restoran itu menjaga kebersihan dan bahkan membangun mensosialisasikan nilai-nilai itu dengan baik gitu ya. Mungkin ketika ada opini dari timnya dari YouTuber Hayantri itu pelanggan itu bisa mengcounter sendiri karena nggak selama ini kok saya disosialisasikan nilai-nilai berbeda kok. Restoran itu menjaga kebersihan dan bahkan menjadi prinsip untuk menjaga kebersihan. Gitu kan? Mereka bisa melakukan counter opini dalam kepalanya karena ada value yang disampaikan ke pelanggan. Nah, restoran ini sepertinya gagal dalam menginternalisasi value-nya ke dalam benak pelanggan. Sehingga ketika ada YouTuber yang mereview negatif, dia langsung jatuh. Oke, jadi waktu itu mungkin lebih nggak sengaja, mungkin nasinya tiba-tiba jatuh sendiri. Iya, jadi ada kesalahan di dalam sistem sosialisasi nilai di restoran. Yang pertama, yang kedua di tim Hayantri ini tidak integritas dalam memegang transparansi. Kan di era digital ini transparansi sih. Bener sih ya. Apalagi terus efek dari keduanya itu pas dari restorannya itu apa pengunjungnya berkurang juga? Ya habis kalau nggak salah sampai bangkrut itu kan restorannya. Oh iya sampai bangkrut. Sampai bangkrut akhirnya itu dituntut Hayantri sekarang. Pemilik restorannya itu menuntut ke pengadilan. Nah itu kan akhirnya kasusnya jadi panjang tuh karena tidak memegang prinsip transparansi. Akhirnya dituntut ke pengadilan jadi panjang sekarang kasusnya kan. Nah itu dia karena tidak memegang nilai. Nah, itu. Sampai segitu panjangnya. Jadi nilai itu bentuknya banyak ya? Apa dari bentuknya itu nilai itu kan intangible, maksudnya tidak tersentuh, abstrak. Iya. Tapi nanti bentuknya itu perilaku. Jadi yang sesuatu yang abstrak itu perilaku, nilai kebersihan, perilakunya. Ketika ada sampah dibersihkan, ketika ada kotoran dibersihkan, ketika ada sesuatu cucian piring banyak dicuci di restorannya secara berkala disemprot disinfektan. Ini kan adalah nilai-nilai perilaku dari nilai-nilai kebersihan gitu. Jadi di buku ini pertama kalinya itu menjelaskan tentang value dan efek dari value ya. Value kok bagi perusahaan juga dan juga bagi unit usaha tentunya. Tentu. Jadi kalau dari teknis mungkin gimana cara mungkin menunjukkan nilai ke pelanggan, apakah itu secara langsung atau bisa secara tersirat atau gimana kira-kira? Nah ini dia. Jadi sebelum kita bisa memunculkan nilai tersebut ke pelanggan, kita harus bisa merumuskan dulu. Dan merumuskannya itu harus tepat. Berarti harus direncanakan dulu ya terlebih dahulu. Benar sekali. Pertama, ketika kita ingin merumuskan suatu nilai, itu yang merumuskan itu pemimpin. Pemimpin itu harus tergerak. Jadi pemimpin itulah yang akan mendorong nilai-nilai tersebut diterapkan dan ditegakkan. Jadi kalau misalnya kita mau merubah suatu instansi, rubah dulu pemimpinnya. Agak berat ya bahasanya. Iya, tapi kalau misalnya kita punya usaha kecil, kita asumsikan usaha kecil ngerintis. Ya siapa yang ditunjuk pemimpin, dia harus punya inisiatif untuk merubah. Gitu. Dia harus punya inisiatif untuk merubah. Kalau tidak ada, perusahaan itu akan jadi kerdil. Dia harus punya keinginan untuk tidak puas dengan kondisi sekarang dan ingin menjadi lebih baik. Itu seorang pemimpin harus punya itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita harus ngikutin zaman. Nah, di sini dijelasin nih. Zaman itu ada 5 zaman. Saya nyontek ya. Kenapa saya nyontek? Karena Pak Renat ngomong jangan hafalan. Otak itu dipakai untuk proses kreatif. Betul. Jadi jangan textbook hanya bisa menghafal, membaca nama value, misalnya value-nya integritas, tapi tidak integritas. Lebih baik kita paham integritas, kita tahu
dan mau bisa mampu menerapkan daripada hanya hafalan gitu. Itu kata Pak Renald. Iya, jadi saya baca dulu ya karena saya tidak menghafal. Maaf Pak Renald. Betul, dan tentunya ini juga bisa jadi gambaran bahwasanya nilai-nilai tersebut tergambar di buku ini. Ya, ini ada zaman-zamannya ya. Jadi merumuskan nilai itu ngikutin zaman. Dulu zaman pertanian ada nilai kebersamaan, kerja keras, disiplin, kejujuran, kepedulian, menghormati orang lain dan kehormatan. Lalu di zaman industri mulai berubah. Industri kan mulai kompetitif, akhirnya ada kompetisi, inovasi, pencapaian dan produksi. Lalu era industri berubah ke zaman pelayanan, pemasaran, yaitu adalah pelanggan jadi raja, yaitu adalah mendengarkan, empati dan sepenuh hati. Lalu era berubah, krisis, good governance, clean, integrity, akuntabilitas dan tanggung jawab. Yang terakhir itu adalah era digital, kecepatan, smart, multitasking, instan dan real time. Nah, kita itu ada 5 zaman, dan kelima zaman ini memiliki nilai-nilai tertentu. Nah, nilai-nilai ini bisa kita ambil sebagai nilai-nilai kita jika nilai-nilai ini cocok dengan usaha kita gitu. Nah, menurut kamu Indonesia lagi di zaman yang mana? Gue bertanya buat gue nih. Jadi ada 5 zaman. Jelas di digital dong. Digital ya? Digital. Semua orang ngomong kalau Indonesia sudah di era digital, tapi menurut saya Indonesia di era krisis. Kenapa? Karena kita masih mengalami krisis korupsi. Di era digital keterbukaan, harusnya korupsi sudah minim. Iya, jadi untuk bisa masuk ke era digital kita harus bisa menyelesaikan masalah bangsa kita yang sangat banyak ini, masalah korupsi. Korupsi terlebih dahulu. Tapi kalau perubahan zaman seperti ini kayak kembali lagi di buku sebelumnya yang disrupsi itu ya, yang terjadi karena kerusakan, disrupsi karena ada pembaharuan teknologi dan sebagainya. Jadi adanya zaman tersebut terjadi karena disrupsi tersebut yang telah dijelaskan di buku sebelumnya. Jadi memang perubahan zaman itu akan menciptakan kultur baru. Dan kultur itu, dan kita harus berkembang mengikuti kultur tersebut. Jadi kita pertama, pemimpin itu ketika ingin merumuskan value itu pemimpin harus tergerak. Yang kedua, kita harus paham zaman kita itu zaman mana. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus paham masalahnya. Ini paham masalahnya itu apa? Kita itu bergerak di bidang apa bisnis kita? Kalau bisnis kita di bisnis masak-masak. Oke, di makanan misalnya. Makanan ya. Oke. Ya kita harus jaga kebersihan dan lain sebagainya. Bahkan saya pernah lihat ada restoran yang sengaja membuat dapurnya itu transparan. Dapurnya itu bisa dilihat orang di jalan. Jadi orang jalan itu di pinggir jalan di trotoar ngelihat restorannya itu operasional di dapur. Itu demi menunjukkan higienisnya restoran tersebut. Nah, lihat masalahnya. Masalah kamu hidup di bidang restoran kah atau hidup di bidang di apa kira-kira di misalnya otomotif mungkin. Otomotif. Ya, otomotif itu apa sih yang dicari dari orang otomotif? Ternyata kalau saya sebagai seorang konsumer servis motor dan sebagainya, yang saya cari di bidang otomotif itu adalah ya kepercayaan bahwa orang yang bisa benahin motor saya. Iya benar. Otak-atik motor lah ibaratnya. Karena ada beberapa orang yang itu ketika ngotak-atik motor apa? Wah, ini harus ganti spare part, padahal belum perlu ganti. Iya sih ya. Dia nggak mau ambil pusing, nggak mau ngakalin spare part. Makanya saya mencari montir yang bisa membenahi spare part. Itu kalau kan teman-teman ini banyak juga entrepreneur yang buka usaha bengkel kan, modif motor. Nah itu di sana harus dijaga kepercayaan bahwa nilai-nilai yang paling penting dalam usaha otomotif itu adalah kepercayaan pelanggan dalam pemasangan spare part dan penggantian spare part itu di sana. Iya sih, apalagi ya gue sendiri juga kadang kalau suka ngotak-ngatik motor mau bersihin bagian dalam tuh kok murah tiba-tiba lebih satu. Itu kan kita juga perlu jasa dari si montir itu dan perlu terpercaya juga ya tentu. Benar, apalagi kalau mesin motor itu walaupun motornya cuma mungkin motor yang murahan di bawah 10 juta, tapi kan kalau lagi dipakai rusak di jalan kan stres juga kan. Iya, artinya kegiatan kita jadi terhambat, bener sih ya. Benar, produktivitas terhambat. Jadi kita lihat usaha kita bergerak di bidang apa, dan itu akan menjadi nilai-nilai dan kita sosialisasikan. Nah, yang ketiga, yang keempat itu adalah visi dan filosofinya. Ini dijelasin sama Pak Renald. Pemimpin itu
pertama dia itu mau berubah, tadi kan saya jelasin. Habis itu dia paham zaman, dia zamannya hidupnya di zaman apa, bukan zaman batu kan, zaman era digital atau masa krisis. Terus dia memahami masalahnya, dia itu punya bidang usaha apa. Yang terakhir itu dia harus punya visi, saya itu ingin usaha saya kayak apa. Artinya dia punya planning ke depannya. Jadi visi itu kamu bisa melihat sesuatu yang ada di masa depan dan kamu berusaha merealisasikan di masa sekarang. Misalnya saya punya visi. Visi saya itu adalah kita punya salah satu visi saya itu kita rekaman podcast dengan peralatan seminim mungkin dan serapih mungkin misalnya. Ya saya datangkan sekarang, saya rapihkan itu 2 hari 2 malam. Iya. Ruangan itu. Sampai Gila. Sampai saya foto. 2 hari 2 malam itu. 2 hari 2 foto malam. sih. Saya foto kan. Jadi saya punya visi, saya mau orang itu ketika datang ke studio gak banyak kabel seliweran. Gak banyak kabel seliweran. Iya sih, benar. Dan nggak ada yang keserimpet pas lagi operasional. Nah itu saya punya keinginan gambaran di masa depan saya realkan di masa sekarang. Nah itu pemimpin yang visioner seperti itu. Bahkan lebih filosofis. Misalnya filosofis reaksi ID adalah menginspirasi kaum muda. Nah itu visi yang sangat jauh, visi yang sangat filosofis. Menginspirasi kayak apa? Akhirnya kita bikin resensi buku. Akhirnya kita mengembrace entrepreneur muda dengan cara mempromosikan lewat akun YouTube dan mereview, menunjukkan kepada konsumer ini loh, ini para pengusaha muda yang ulet, pengusaha muda yang inovatif, kreatif, entrepreneur kan gitu ya. Nah kita berusaha merealisasikan demikian. Itu visi dan filosofis kita gitu. Nah itu kita harus memegang 4 ini: kepemimpinan, paham zaman, paham masalah, paham visi dan filosofis kita memulai usaha itu kenapa. Itu harus paham. Itu nanti akan dilahirkan dalam bentuk nilai-nilai, dan nilai-nilai itu kita bangun gitu. Oke. Panjang nih kalau mau jelasin bangunnya nih. Itu tahapan pertama dari suatu perumusan aja menurut gua lumayan, maksudnya agak rumit ya, maksudnya dari kita mengecek zaman tersebut, gimana mungkin apa teknisnya bisa didetailkan, atau dari visi dan filosofinya tersendiri kan, apa ada praktisi yang tepat di buku ini? Banyak banget ini dijelasin banyak banget. Cuman saya singkat aja, itu aja prinsip-prinsipnya. Jika ingin tertarik bisa mendalami dengan membaca bukunya gitu. Oke. Jadi setelah ini kita akan masuk ke segmen tentang bagaimana tadi kita cara membangun value yang sudah kita rumuskan. Jadi jangan kemana-mana terlebih dahulu, kita break dulu. Halo semuanya, kembali lagi di Repodcast ID. Tadi kita udah ngebahas tentang apa itu value, apa itu nilai, bagaimana cara merumuskannya, dan kita langsung masuk ke bagaimana cara value ini dibangun setelah dirumuskan. Berarti ini bahasan yang lebih teknis ya? Lebih teknis dan lebih sulit. Oke, kita pelan-pelan aja. Kita pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jadi apa yang pertama kali kita bangun dulu? Nah, kita itu ketika kita ingin membangun value itu kita butuh kepemimpinan. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa seorang pemimpin itu harus tergerak untuk merubah. Kalau kita lihat di Cina itu ada namanya Confucius. Confucius, tahu Confucius? Bingung. Oh enggak, itu Confucius. Oh itu Confucius. Confucius. Jok bapak-bapak nih. Kan Confucius bingung atau? Confucius apa itu? Nah, Confucius ini adalah seorang filsuf dari dataran Cina. Nama orang. Confucius namanya. Nah, dia punya pemikiran tentang bagaimana filosofis sebuah pemerintahan yang kalau sekarang jemputnya kita good governance. Kalau sekarang good governance, tapi zaman dulu orang-orang nyebutnya ya Confucius, di mana rakyat itu harus patuh pada raja itu harus menjaga rakyatnya, raja harus tunduk patuh pada dewa gitu lah. Jadi good governance zaman itulah dia punya pemikiran Confucius, dan itu pemikiran itu tentang semangat hidup dan lain sebagainya itu disusun oleh Confucius, dan
diimplementasikan di dataran Cina. Dan waktu itu memang itu revolusioner di zaman itu. Gitu. Jadi pemikiran Konfusius itulah yang mungkin ya salah satu yang memberikan efek dulunya itu Cina itu mampu bersatu. Kan dulu kan ada perang 3 kerajaan. Kan Cina itu terus terpecah sampai banyak ini. Nah, pemikiran Konfusius inilah yang berusaha untuk menciptakan kedamaian di sana. Nah, itulah pemikiran Konfusius. Mungkin kalau lebih penjelasannya lebih panjang lagi ya tentang filsafat Konfusius. Lalu Konfusius ini terbawa ke Jepang. Di Jepang diadaptasi. Jadi ketika kita itu ingin menciptakan sebuah kultur di perusahaan kita, apalagi teman-teman yang baru mulai usaha, tentu kan kita pengen bikin kultur, tapi kita kadang-kadang bingung nih kulturnya kayak apa, nilainya seperti apa. Nah, kita tuh bisa mengambil dari perusahaan-perusahaan yang besar, seperti ketika Jepang mengambil dari Cina. Konfusius ini diambil, tapi tidak di copy paste. Jangan hanya copy paste pokoknya. Direvisi lah ya. Diadaptasi kita nyebutnya. Ya, diadaptasi. Diadaptasikan dengan kondisi Jepang. Lahirlah Bushido. Oh, istilah ya. Dari pengembangan kepemimpinan. Yeah. Ini jadi lahirlah Bushido, akhirnya melahirkan samurai. Kalau film The Last Samurai itu kan pasti, keren banget ya. Iya, kalian tahu jati diri seorang samurai itu benar-benar kelihatan banget nilainya. Nah, jadi ketika dibawa ke Jepang jadilah Bushido. Nah, ini kita bisa belajar dari caranya Cina itu punya budaya di-copy sama Jepang. Kita juga bisa mengcopy budaya-budaya perusahaan-perusahaan besar yang sukses, kultur-kulturnya. Kita lihat di internet kan banyak ya, di internet kan ada tuh value kami adalah. Nah, tinggal kita copy tapi kita adaptasikan dengan kondisi perusahaan kita. Tapi ya saya kasih tahu aja, Indonesia juga pernah mengcopy budaya-budaya yang luar biasa tersebut. Oh iya? Benar. Langsung diterapkan di suatu perusahaan atau gimana? Kita ngambil zaman kerajaan aja dulu ya. Oke. Kisah Sultan Agung. Sultan Agung kan terkenal ya, bisa menaklukkan Surabaya dan menaklukkan Jakarta. Dia kan Jayakarta ya. Iya. Dia ngirim pasukan ke Jakarta. Waktu itu ada namanya Pangeran Mandurareja. Pangeran Mandurareja ini diamanahkan 10.000 pasukan untuk menaklukkan Batavia. Sayangnya pangeran ini gagal, kalah pasukannya. Karena sampai ke sana supply-nya itu makanannya habis. Jadinya pasukannya itu lemah sehingga menjadi bulan-bulanan Belanda. Lalu Pangeran Mandurareja ini pulang kembali menghadap Sultan Agung. Dia minta apa? Mau minta untuk keringanan hukuman. Keringanan hukuman kayak koruptor apa? Hukumannya dipotong. Enggak, keringanan hukumannya cuma sederhana. Dia minta anaknya dan istrinya jangan dikasih hukuman, cukup dia aja yang dihukum. Oke. Jadi waktu itu saat dia gagal melakukan peperangan, keluarganya juga ikut dihukum gitu. Iya, jadi dia ya cukup saya yang menanggung malu, intinya gitu. Ini tidak ada hubungan dengan anak istri saya. Dan tahu hukumannya apa? Apa itu? Hukumannya hukuman pancung. Jadi langsung dieksekusi saat dieksekusi. Jadi kekalahan, jadi kayak zaman samurai di Jepang. Harakiri, menggunakan metode harakiri. Kalau di Jepang harakiri. Nah, di Indonesia juga sama. Kalah harga diri, dia merasa bahwa dirinya terhukum, habis sholat zuhur dia menghadap Sultan Agung dan akhirnya dihukum pancung. Dia jadi benar-benar kayak Jepang. Iya benar. Kekalahan itu dibayar dengan harga diri. Dulu Indonesia kayak gitu. Pas zaman Sultan Agung, teman-teman mungkin udah nonton filmnya ya. Itu bagus banget filmnya, perjuangan Sultan Agung mengalahkan Belanda. Kita itu punya kultur-kultur luar biasa, tanggung jawab, kerja keras, kepemimpinan, solidaritas, kepedulian, empati terhadap rakyat kecil. Banyak budaya-budaya kita yang kuat. Tapi sayang, satu hal, pemimpin kita banyak yang tertidur. Kita sudah merdeka tapi jiwa-jiwa pemimpin kita belum merdeka. Akhirnya banyak yang korupsi. Nah, terus bagaimana kita sebagai anak muda menghadapi hal tersebut? Gampang. Siapkan diri kita untuk menggantikan mereka. Sejak saat kita sekarang masih muda, kita bangun diri kita dengan value nilai-nilai
Kita bangun perusahaan kita dengan value-value dan nilai-nilai. Kita bangun organisasi kita. Kalau teman-teman yang di dunia bisnis. sosial, dunia yayasan atau dunia, kan ada juga teman-teman yang di LSM ya, kayak di PMI, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. PMI kan kayak Palang Merah Indonesia kan itu kan yayasan, kayak sosial ya. Teman-teman yang di dunia sosial di panti jompo itu juga jangan kira pelayanan sosial itu tidak memiliki nilai-nilai, harus punya nilai-nilai, harus punya value untuk bisa berkembang. Makanya ada kode etisnya tersendiri. Iya, kalaupun tidak ada, kita susun bagaimana supaya kita itu bisa bertransformasi menjadi luar biasa. Jangan jadi orang biasa, jadilah unik. Kemarin udah saya bahas mungkin di podcast sebelumnya tentang buku apa kemarin? Buku dari Simplify Your Life. Itu saya bahas bahwa zaman sekarang kalau iri itu udah nggak zaman lah, karena zaman sekarang itu bukan kita membandingkan orang lain dengan perbandingan yang sama, tapi kita membandingkan orang lain dengan keunikan kita. Dia unik di sana, kita unik di sini. Ketika kita ingin bersaing, kita harus cari keunikan kita, bangun value dengan keunikan tersebut. Ngomongnya gampang, iya. Susah loh nyari keunikan dan bahkan membangun value dengan keunikan tersebut itu susah. Iya, apalagi bagi perusahaan yang sedang merintis, berkembang dan maksudnya baru berdiri gitu. Artinya, apakah saat itu emang saat-saat dimana perusahaan itu mulai membangun nilainya itu? Maksudnya lebih ke, jadi maksudnya apakah kita membangun value itu dari awal kita fokus saya bangun value? Ya enggak, value itu berkembang. Jadi seperti anak kecil yang punya, misalnya dia anak kecil itu dia itu belajar bahwa jika dia tidak disiplin, dia tidak mengerjakan PR, dapat hukuman. Akhirnya tumbuhlah nilai value bahwa kalau saya itu harus ngerjain PR, kalau enggak saya dapat hukuman. Muncullah mulai value-value tentang kedisiplinan. Jadi ketika kita membangun perusahaan, tentu kita akan dapatkan masalah-masalah, dan dari masalah-masalah itu kita lahirkan value-value baru, value-value yang lebih mampu memecahkan masalah. Misalnya kita kayak anak kecil lah tadi, abis itu dia mulai melihat adanya ketika dia punya hewan peliharaan yang nggak dikasih makan mati. Akhirnya dia ini, saya harus bertanggung jawab. Akhirnya muncullah value tentang bertanggung jawab. Sama, perusahaan harus kayak gitu. Reaksi ID sebagai perusahaan yang mungkin notabene baru lahir juga, bahkan ya kita masih berproses. Ini juga tentu ketika kita berkembang kita memunculkan value-value. Seperti ketika saya membaca buku tentang simplifikasi, Reaksi ID mulai menerapkan tentang simplifikasi dalam operasionalnya, iya kan? Benar, udah mulai dirapihin bareng-bareng. Manajemen keuangan juga dirapikan. Jadi intinya apa? Dengan seiring perjalanan kita menemukan masalah-masalah dan kita pecahkan masalah tersebut, lahirlah value. Nah, value-value ini kita pertahankan, kita sebarkan ke anak-anak buah kita, dan juga kita sosialisasikan ke orang lain bahwa kami punya value ini. Bisa kita tunjukkan, bisa kita omongkan, kita bisa pasang pelang, caranya banyak. Oke. Jadi jadi value itu sebenarnya bagi asumsinya saat perusahaan atau usaha itu masih dibangun, itu tergantung dari pribadi si pendirinya itu dong. Iya. Atau apa bisa dibentuk secara, maksudnya mungkin dia punya sikap yang buruk sebelumnya, jadi bisa dibentuk saat itu juga, atau gimana kira-kira? Saya punya keyakinan bahwa sifat buruk dan sikap buruk itu akan menghancurkan perusahaan dan menghancurkan diri kita. Tapi ketika kita ingin berkembang, akhirnya kita belajar bahwa itu adalah sikap buruk, dan kita akan berusaha untuk meminimalisir atau menghadapi sikap buruk itu. Jadi satu-satunya cara untuk menghadapi sikap buruk itu adalah satu, terus maju. Ketika kita memaksa diri kita maju, otomatis kita melibas sikap-sikap buruk, perilaku-perilaku buruk, kepribadian buruk dalam diri kita. Kita mau perusahaan kita maju, kita pasti ingin mendapatkan keuntungan lebih besar, maka kita bekerja lebih keras. Rasa malas hilang, ya nggak? Iya, benar. Ketika kita itu ingin mendapatkan tender, tentu kita sebagai perusahaan kecil harus menunjukkan tanggung jawab.
Karena jika kita tidak bertanggung jawab, tender itu akan hilang. Ya nggak? Akhirnya kita terdorong tanggung jawab untuk menyelesaikan sebuah tender dengan kualitas yang baik. Akhirnya rasa-rasa yang tidak bertanggung jawab itu ketekan. Jadi dengan kata lain, tidak apa-apa kalau sekarang itu kamu itu adalah orang yang mungkin banyak kekurangan dalam kepribadian. Loh, saya juga sama. Oke. Tapi ketika kita itu ingin maju, kita akan kepentok dengan suatu masalah dan akhirnya kita menyadari, oh kalau saya tidak menyelesaikan masalah ini, saya tidak akan berkembang. Akhirnya kita terdorong untuk menyelesaikan masalah kita dan bahkan kita menyelesaikan masalah perusahaan kita. Jadi orang-orang besar itu memiliki targetan besar. Kenapa? Ya karena dia juga kadang-kadang ingin menaklukkan dirinya. Saya ingin melampaui batas, gitu kan, melampaui batas diri kita dan menuju ke sebuah visi yang sangat besar gitu. Oke, jadi berarti apa namanya? Sebuah kepemimpinan itu benar-benar berpengaruh terhadap nilai dari suatu perusahaan tersebut ya. Benar sekali. Jadi emang apa namanya? Dari bentuk kepribadian seorang pemimpin itu menjadi pengantar nilai efek yang bagus bagi perusahaan dan juga sekitarnya. Jadi bagaimana kalau dengan usaha yang saat ini udah berlangsung gitu, apakah value-nya itu bisa diganti atau menjadi ciri khas saja atau jadi tetap aja gitu value-nya? Kita harus sadari bahwa value itu bukan sesuatu yang muncul secara alami. Value itu bukan sebuah takdir yang ketika kita diam dia datang. Bukan. Dia itu kita ciptakan, kita desain dan kita susun dan kita programkan. Kalau kita ingin punya value karyawan yang tanggung jawab, walaupun kita di perusahaan kecil, ya kita kasih tahu lah kalau teman kita ada yang terlambat datang waktu mau syuting. Jauh mungkin karena jauh atau karena muter-muter ke Indomaret nyari apa kapur barus serap air. Ya diingatkan kenapa kok terlambat. Nah, jadi ada program dan perilaku, misalnya tepat waktu ya. Jadi itu lebih ke budaya ya. Jadi seorang pemimpin itu harus punya kesadaran bahwa ketika ada sesuatu yang salah, kita harus sadar, ini kenapa teman gua nggak tepat waktu. Tapi kita klarifikasi, oh ternyata ada kendala. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau tepat waktu karena emang bukan karena dia yang dia itu udah berusaha untuk tepat waktu tapi dia gagal ya nggak kenapa. Tapi emang sengaja tidak tepat waktu. Nah ini perlu dievaluasi kan gitu. Jadi itu kesadaran seorang pemimpin memang. Gitu. Tapi gimana kalau misalnya saat ngerintis usahanya itu sendirian? Maksudnya saat masih sendiri lah ibaratnya. Masih sendiri ya. Ya kalau masih sendiri berarti kita akan memperbaiki moral kita dulu. Bagus malah kalau kita punya usaha kita itu masih sendirian. Karena ketika kita berperilaku buruk kita nggak nular ke orang lain, nggak mempengaruhi perusahaan kita. Kita misalnya kayak kemarin siapa, Mas Bowo ya? Ya Mas Bowo punya usaha pijit sama jualan madu, dia sendirian. Ya dia mungkin karena dia sendirian akhirnya kan muncul tuh kemandirian. Walaupun dia difabel tidak bisa melihat tunanetra, dia akhirnya muncul kemandirian, keberanian. Oh kan dia berani tuh. Benar-benar. Kemandirian, keberanian, kepercayaan diri. Bahkan ada nilai-nilai positif seperti tanggung jawab. Bahkan dia juga membangun nilai value perusahaannya, usaha kecilnya itu bahwa pelanggan itu nomor 1. Dipijitin sampai ketiduran. Iya, pokoknya kalau prinsipnya. Kalau misalnya belum tidur mungkin bisa dikatakan itu belum enak gitu. Pokoknya pijit sampai bisa tidur itu bisa dikatakan enak. Itu jadi itu nilai dari misalnya kita ambil tadi dari Mas Bowo itu, nilai yang disuguhkan dari Mas Bowo ini merupakan nilai kenyamanan berarti ya. Benar, dia tuh kenyamanan pelanggan nomor 1. Oke. Itu luar biasa. Itu dibangun dia sepanjang perjalanan dia akhirnya punya nilai-nilai tersebut. Kelak nanti kalau dia punya teman yang juga berusaha dengan dia mungkin temennya ada yang mau usaha bareng dia gitu, jadi karyawannya gitu. Dia bisa menularkan nilai-nilai tersebut. Oke. Nah, jadi nilai itu lebih bisa jadi membentuk ciri khas dari usaha yang sedang dijalankan. Benar. Lewat kepemimpinan dan biasanya lewat program.
Program itu misalnya kayak ada misal kalau tepat waktu ada sistem di mana nih sistem kalau temen yang nggak tepat waktu traktiran gitu ya. Ya jadi mungkin kalau misalnya kita syuting yang datang terakhir traktir yang selainnya gitu. Tapi biasanya gue yang traktir ya. Kalau nilai kalau dari nilai keunggulan itu bisa banyak banget kita belajar bahkan dari kartun SpongeBob mungkin ya, yang tahu nggak sih episode yang kalau dia tuh datang tepat waktu nih, jadi benar-benar kayak ngasih bill absennya itu kayak benar-benar 9:00 gitu Oh iya. Gitu. Squidward Ketetapan waktu. Squidward datang pas lewat 5 menit, cekrek, udah dia ketawa-tawa. Jadi itu menjadi kalau kita ambil value dari situ mungkin sederhananya nilai disiplin yang ditanamkan dari si Spons itu ya. Ya emang menjadi bentuk efektif dari bekerja. Iya emang SpongeBob itu kan emang workaholic ya. Emang harusnya kita sebagai seorang entrepreneur harus workaholic loh. Benar-benar mencintai pekerjaan kita. Karena kita cinta, akhirnya kita bisa berkutat dengan lama, akhirnya kita bertanggung jawab, mampu membangun positif value dalam diri kita, dan itu bisa menularkan ke perusahaan kita, menularkan ke orang lain gitu, bahkan ke rekan kerja ataupun kolega-kolega bisnis. Misalnya ya supplier, karena kita disiplin, supplier kita bisa dorong jadi disiplin. Gitu kan. Iya. Kayak gitu. Oke, jadi mungkin point of view atau manfaat dari buku ini mungkin bagi teman-teman yang masih merintis dari usahanya itu tadi ya. Jadi merumuskan terlebih dahulu tadi 4 item itu yang tentang kepemimpinan, terus ngikutin zaman, adaptif, habis itu mengetahui masalah dan juga memiliki visi dan filosofi terhadap unit usaha yang dijalani gitu. Benar sekali. Kemudian baru saat itu dia memulai suatu program kepemimpinan di atas diri dia sendiri. Pembangunan kultur itu dengan ya dia sendiri yang harus bergerak awal gitu. Jadi itu ya mungkin gambaran teman-teman bagi kalian yang sedang menjalankan unit usaha yang sedang kalian jalankan. Oke, kalimatnya gue ulang-ulang lagi. Kenapa? supaya paham. Oke, jadi itu ya maksudnya, dan lebih jelasnya lagi tentang teknis dari pengertian gimana cara kita menilai suatu zaman, gimana dari kita menilai suatu masalah, dan visi dan filosofinya itu bisa dijelaskan lebih jelasnya di buku ini, Cracking Value dari Pak Om Renat Kasali. Jadi nyebut jadi Om. Iya Om. Kenapa? Jiwanya muda. Saya bilang Pak Renat ini jiwanya selalu muda. Mungkin umur secara fisik ya umurnya sudah lumayan, tapi jiwanya muda. Keren. Jadi teman-teman, kalau mungkin teman-teman yang mendengar podcast ini umurnya mungkin sudah usia pensiun baru memulai usaha, nggak usah khawatir. Ketika kita berusaha, kita buka usaha, itu kita akan menjadi lebih muda karena kita terdorong untuk berlari, saudara. Nah, karena kita berusaha untuk bergerak terus, jiwa kita jadi muda walaupun fisik kita sudah berumur. Bukan berarti gue berumur ya. Dalam arti semangat lu lah terus Iya. Gitu. Tentunya ditularkan oleh teman-teman dari reaksi AID. Oke, jadi teman-teman bisa baca lebih lanjut bukunya, dan untuk bukunya gimana? Sederhana kah bahasanya kira-kira? Bener-bener bukunya ini kalau saya baca ya banyak banget kasus. Karena banyak banget kasus akhirnya saya lebih paham. Oke. Kan kadang-kadang kalau ngasih teori ini apa nih, kok gimana penerapannya? Teori jadi abstrak ya, tapi di situ lebih jelas. Lebih jelas, benar-benar dijelasin secara detail bagaimana misalnya Pertamina punya value apa. Kan kita pernah dengar ada 5C apa gitu. 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, itu bagaimana Pertamina itu mendesain sampai akhirnya bisa diterapkan di pom bensin. Nah, ini diceritakan. Nanti kalau teman-teman punya unit usaha, ingin membayangkan bagaimana kalau saya itu punya keinginan, misalnya saya ingin perusahaan saya itu menjadi perusahaan yang menjaga kebersihan, bagaimana dia menyusun dari atas sampai teman-teman karyawan di bawahnya itu bisa ngikutin. Nah, itu bisa dibaca buku ini. Dan ini menjadi salah satu ciri khas tentunya saat kalian udah mengenal tentang nilai usaha kalian,
ini bisa menjadi ciri khas bagi unit usaha kalian, dan tentunya ini akan memudahkan bagi teman-teman untuk mendapatkan pelanggan atau pasar yang lebih besar lagi. Oke, mungkin itu aja dari konten resensi buku bagus kali ini. Tentunya kita tak lupa untuk menyampaikan quotes ya. Ini quotes dari Amran Al-Ghazali tersendiri ya. Iya. Jadi quotesnya itu, budaya perusahaan adalah sebuah strategi, bukan sebuah takdir atau terjadi secara alami. Ini how deep banget. Maksudnya bener-bener artinya kebudayaan itu benar-benar bisa dibuat ya. Iya, dibuat, bukan terjadi secara alami. Kita yang mengubah, jangan sampai kita yang dirubah. Kita anti mainstream, karena jika kita mainstream ya kita nggak bakal pernah bisa buka usaha. Enakan kan jadi karyawan kan. Jadi pengusaha itu buka kedai aja itu sudah sebuah anti mainstream. Tuh, keren banget. Jadi kalian bisa cek video-video kita sebelumnya dengan konten entrepreneur muda, kali aja itu bisa menginspirasi kalian. Mungkin kalian mau langsung buka usaha atau sedang mendapatkan inspirasi dari video-video kita. Dan juga untuk kesempatan kali ini kita mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekali lagi. Ini adalah konten resensi buku di season pertama ini yang terakhir. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah support kita. Ya itu kata-kata pertama di yang udah gue sampein lagi. Gue speechless banget atas ya kita udah melaksanakan ini selama 3 bulan. 3 bulan dan jadi, alhamdulillah sudah terkumpul 200 subscriber. Ya, amin. Alhamdulillah. Dan juga Rido sampai tertawa senang. Dan juga tentunya di season 2 nanti kita bakal menghadirkan ya rahasia lah ya. Tentunya ini akan membuat kalian. Tapi nanti di Ramadan kita ada konten loh. Oh iya? Ada konten Ramadan. Kita resensi buku Ramadan. Oke, jadi itu termasuk konten Ramadan ya? Tapi nanti bukunya apa kita tunggu pas Ramadan. Bukunya rahasia nih. Tadi gue pengen nyampein di awal video sih sebenarnya. Oh iya, belum nyampein ya? Iya belum nyampein. Jadi ya gue harap sih teman-teman nonton video ini dari awal sampai selesai. Oke, that's all for this session. Keren juga gue. Thank you atas perhatiannya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian, menerapkan protokol kesehatan, dan stay healthy everyone. Bye bye.